Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Dia ingin memberi orang-orang ini unjuk kekuatan. Apakah mereka benar-benar berpikir dia mudah ditindas? Cahaya keemasan melintas dari matanya dan satu cincin putih, satu ungu, dan satu cincin jiwa hitam muncul di tubuhnya. Mereka berempat sedikit terkejut ketika mereka melihat cincin jiwanya. 3 cincin tidak banyak di mata mereka, tetapi warna ketiga cincin jiwa Yu Hao terlalu aneh. Cincin jiwa pertama dan ketiga Yu Hao menyala pada saat yang sama. Pupil Yu Hao segera berubah menjadi putih dan lingkaran cahaya putih kemudian berkembang dari tubuhnya. Seluruh atmosfer laboratorium berputar dan berkerut. Ketika Jusi dan yang lainnya menatapnya lagi, mereka merasa seolah-olah semua di sekitar mereka menjadi buram dan tidak jelas. Meskipun Jusi dan yang lainnya bukan anggota aula kebajikan termasyur, mereka adalah siswa kelas 6 Akademi Teknik Kekaisaran Ryu dan mereka dapat dianggap sebagai elit dari kelompok mereka. Bagaimana mereka bisa duduk dan membiarkan Yu Hao menyerang mereka? Reaksi Jusi adalah yang tercepat. Jeruk yang tak terhitung jumlahnya menerjang ke arah Yu Hao yang sedikit berubah bentuk. Sementara pemuda tampan di sampingnya mengangkat kedua tangan dan melemparkan 6 kotak emas berbentuk segi 6. Sebuah layar cahaya keemasan menembus mereka dan melindungi mereka di dalamnya. Tepat sebelum lingkaran cahaya putih Yu Hao menghantam mereka, mereka berempat melepaskan jiwa bela diri mereka pada saat yang sama. Sebuah meriam raksasa yang tidak proporsional dengan ukuran tubuhnya tiba-tiba muncul di bahu gadis kecil itu. Pemuda jangkung itu mengeluarkan lebih dari 50 meriam jiwa aneh dari semua jenis. Meskipun itu bukan benteng ala jiwa, dia bergerak dengan sangat cepat dan jumlah meriam jiwa yang sudah dia tunjukkan mengalahkan sebagian besar benteng ala jiwa. Sangat disayangkan bahwa mereka masih meremehkan kemampuan Yu Hao. Lingkaran cahaya putih dengan mudah melewati lapisan cahaya keemasan, tidak terhalang sama sekali, dan menyerang mereka berempat begitu saja. Mata mereka langsung memutih dan kelemahan yang kuat membasahi tubuh mereka. Gerakan mereka tampak sedikit lebih lambat karena pusing, kelemahan di kaki mereka, dan kelelahan menyebabkan mereka tersandung. Ini terutama terjadi pada gadis muda dengan meriam besar yang hampir kehilangan keseimbangan. Tepat pada saat ini, Yu Hao tiba-tiba menghilang tepat di depan mereka, menghilang ke dalam kebingungan jeruk yang masih di udara. 4 siswa ini cukup luar biasa. Meskipun mereka dikejutkan oleh pelemahan masal Wu Yu Hao dan pikiran mereka berada di bawah pengaruh gangguan spiritual, mereka masih berhasil melepaskan serangan masing-masing. Pemuda tampan itu melangkah maju dan berdiri di depan Jusi. Penghalang cahaya putih murni bangkit dari tubuhnya. Dia mengangkat lengan kanannya dan pedang panjang merah menyala langsung muncul di tangannya. Tubuh pemuda jangkung meledak dengan sinar jiwa dan peluru meriam jiwa. Dia memukul area Wu Yu Hao, namun pikirannya terhambat oleh gangguan spiritual. Yu Hao dapat melewati gelombang serangan ini. Gadis kecil ragu-ragu menembakkan meriam raksasanya. Jika dia menembakkan meriam raksasa ini dalam laboratorium, biayanya adalah tepat saat dia ragu. Yu Hao tiba di depan penghalang cahaya. 6 ledakan kuat terdengar di penghalang cahaya keemasan, dan yang diledakkan adalah 6 jeruk yang Wu Yu Hao singkirkan sebelumnya dengan ledakan es. Namun mereka tidak tahu apa yang terjadi. Gadis kecil itu bereaksi kaget dan marah ketika dia berteriak, "Apa yang kamu lakukan, Jusi?" Retakan besar muncul di penghalang cahaya keemasan setelah serangkaian ledakan ini, dan tangan Yu Hao membanting. Energi menakutkan keluar dari tubuhnya seperti menabrak gunung dan gelombang pasang. Kristal es berlian menutupi telapak tangannya yang besar, dan kilau hijau samar bersinar dari mereka. Penghalang cahaya keemasan tidak mampu
menahan bahkan untuk 1 detik. Itu hancur berkeping-keping di bawah tangannya. Dengan serangkaian suara memekik melengking, dia menggunakan langkah bayangan hantu. Dia berada di samping gadis muda dalam sekejap dan menggunakan teknik cakar penangkap naga untuk menariknya ke depannya dan langsung ke arah alat jiwa pemuda jangkung itu menuju. Semuanya terjadi terlalu cepat. Dalam 2 tarikan nafas, Yuhao bergerak ke titik leher gadis itu. Kedua belah pihak memiliki reaksi yang sangat cepat tetapi tidak diragukan lagi. Yuhao unggul. Gadis kecil mungil itu terlalu kuat. Dia masih berjuang dan memutar tubuhnya untuk menentang pincer permaisuri es. Di sisi lain, pemuda jangkung merasakan dingin yang menggigit di lehernya sebelum gelombang kebas menghampiri tubuhnya dan dia terjatuh ke lantai. Cahaya keunguan, keemasan meletus dari mata Yuhao. Dia membenci kata bajingan kecil yang baru saja disebut oleh pemuda jangkung itu berada di urutan teratas. Alasan kemarahannya dan segera melancarkan spirit shock. Bisa ditebak efeknya, bahkan penghalang pertahanan tak mampu menahannya. Keempat siswa dari Akademi Teknik Kekaisaran Ryu adalah Raja Jiwa 5 Cincin, tetapi kekuatan spiritual mereka benar-benar memucat dibanding dengan Yuhao. Darah memancar dari mulut, hidung, mata, dan telinga pemuda jangkung itu. Dia mendengus dan jatuh ke tanah. Dia langsung pingsan. Gerakan Yuhao tidak berhenti. Tangan kanannya berkedip dengan cahaya keemasan gelap dan dia mengiris langsung ke arah pemuda tampan itu. Ini karena pedang tajam pemuda tampan itu menusuknya saat dia melepaskan spirit shock. Bahkan di bawah pengaruh pembebasan atau pelemahan massal Yuhao, dia menikam dengan pedangnya dan memproyeksikan 3 bayangan pedang di udara. Mereka seperti 3 bunga mawar yang mekar saat menyerang titik vital Yuhao. Yuhao bergerak cepat. Sapuan cakar teror yang lengkap dilepaskan, penghalang jiwa kelas 5 langsung runtuh dan mawar yang telah dia bentuk pecah. Yuhao meninju dengan tangan kirinya. Itu seperti tinju biasa, namun di mata pemuda tampan rasanya seolah-olah semua kekuatan spiritual Yuhao terkonsentrasi pada tinju ini. Kepalan tangan ini adalah seluruh keberadaan Yuhao. Kepalan tangan yang bersinar dengan kecemerlangan berlian. Sebuah perisai emas muncul di tangan pemuda tampan itu. Dia mengangkat perisai dengan kedua tangannya dan menanamkan kekuatan Raja Jiwa di dalamnya. Aku tidak mungkin kalah seperti ini. Pemuda tampan tidak bisa mempertahankan ketenangannya lagi. 2 cincin jiwa kuning dan 3 ungu bersinar di tubuhnya. Ledakan bergema. Apa yang dirasakan pemuda tampan pada saat itu hanya bisa digambarkan sebagai hancur berantakan. Dia merasa seolah perisainya bukan satu-satunya yang dihancurkan. Pikirannya pecah secara bersamaan ketika sensasi tak berdaya meledak dari lubuk hatinya. Dan dia merasa seolah seluruh dunia terkoyak. Dia memuntahkan seteguk darah. Dan pemuda tampan itu mengikuti jejak pemuda jangkung jatuh ke tanah. Mata Yuhao sekarang meletus dengan sinar keemasan. Dan dia berbalik ke arah musuh terakhirnya yang tersisa. Juicy pada titik ini matanya agak lesu dan wajahnya benar-benar pucat. Apa yang sedang kamu lakukan? Suara tercengang bisa didengar. Dan pada saat berikutnya sesosok muncul di lab dengan cepat dan berdiri di depan Juicy. Sinar keemasan di mata Yuhao lenyap dan aura menakutkan yang seperti bisa memerintah dunia sebelumnya surut. Nama kemampuan ini adalah pemerintahan agung. Itu ditemukan oleh Limit Dolo penatuamu, kemampuan menakutkan yang menggabungkan serangan fisik dan spiritual. Dan Yuhao adalah satu-satunya orang di seluruh dunia yang mewarisinya. Pemerintahan agung bukan hanya keterampilan jiwa, itu lebih baik dan itu bisa digunakan dengan keterampilan jiwa apapun, namun itu hanya bisa digunakan untuk menanamkan kekuatan spiritual ke dalam serangan fisik. Yang mendasari teknik ini masih serangan fisik, sementara Yuhao bisa menyuntikkan kekuatan spiritualnya yang tangguh ke dalam serangan fisik. Dia tidak bisa membalik prosesnya bagaimanapun. Pencipta pemerintahan agung bukanlah seorang master jiwa tipe spiritual. Penatuamu telah berkata kepada Yuhao, jika dia dapat menemukan cara untuk membalik urutannya, maka dia akan berhasil dalam hidup. Xuan Ziwen diliputi oleh kabut teror saat dia berdiri di depan Juicy yang pucat basi saat ini.
Dia membutuhkan waktu 15 menit untuk mencapai labnya, tetapi dia khawatir oleh sirine keamanan berbunyi. Dia memiliki koneksi remote control kala jiwa kontrol akses pintunya. Jadi dia sama bingungnya ketika dia menyadari bahwa insiden itu datang dari labnya sendiri. Jadi dia datang secepat yang dia bisa. Xuan Ziwen terperangah ketika melihat 3 muridnya pingsan di tanah. Yu Hao telah mengatakan kepadanya pada hari pertama mereka bertemu bahwa dia yakin akan bisa binasa bersamanya dalam jarak yang tetap seperti ini. Dia tidak terlalu memperhatikan komentar itu pada saat itu, tetapi bagaimana dia tidak terguncang sampai ke akarnya oleh adegan di depannya. Keempat siswa ini telah menjadi murid pribadinya sejak mereka masuk tahun ke-6, termasuk Jusi. Dia secara alami sangat sadar akan kemampuan muridnya. Mereka semua adalah raja jiwa, dan insur jiwa kelas 5 dianggap yang terbaik dari yang terbaik di antara kelompok mereka. Namun, Yu Hao bahkan belum memiliki cincin jiwa keempatnya, dan mereka sebenarnya dikalahkan dengan mudah. Dia tidak ragu bahwa Jusi juga akan tumbang jika dia tidak tiba tepat waktu. Anak ini bisa menakutkan dan sangat kuat di usia yang begitu muda. Pantas Xuan Ziwen telah meneliti dengan teliti file dan catatan Yu Hao setelah bertemu dengannya, terutama melihat pengalamannya selama turnamen duel benua. Berkas-berkas merinci kinerja Yu Hao selama beberapa pertempuran inti, dan dikatakan bahwa ia telah dibimbing oleh Dewa Naga Daulo, Mu'en, sebelum kematiannya. Dia adalah salah satu dari elit absolut di antara kelompok siswa dari Shrek, dan dia pasti akan berpartisipasi dalam turnamen duel benua mendatang. Xuan Ziwen masih tidak memiliki banyak kesan setelah menelusuri catatannya. Dia bisa melihat bahwa catatan Yu Hao menyebutkan bahwa dia memiliki jiwa bela diri kembar, tetapi catatan itu juga menyebutkan bahwa peringkat kekuatan jiwa Yu Hao pada saat itu adalah 20 selama berkompetisi dengan hanya 2 cincin jiwa. Meskipun tidak ada yang tahu umur tepat cincin jiwanya, file memiliki catatan yang jelas tentang kemampuannya. Salah satu catatan yang lebih menonjol menampilkan keterampilan fusi jiwa bela dirinya dengan Wang Dong, dan ia pikir kecakapan pertempuran pribadinya akan lemah. Xuan Ziwen tiba-tiba menyadari bahwa dia salah. Kecakapan pertempuran pribadi Yu Hao lemah, lalu apa yang terjadi di depan matanya? Yu Hao telah menghancurkan ketiga insur jiwa kelas 5. Ini bahkan tanpa cincin jiwa keempatnya. Ini menyebabkan Xuan Ziwen kehilangan semua kepercayaannya pada pengalaman sebelumnya. Guru Xuan, orang-orang ini meretas kontrol akses dan menerobos masuk ke lab. Aku takut mereka penyusup, jadi aku mengambil langkah pertama. Aku akan menjatuhkan mereka dan menyerahkannya padamu. Jusi membawa mereka ke sini, jadi aku curiga mereka adalah kaki tangan. Mohon urus ini, guru. Yu Hao berbicara seolah dia menceritakan kebenaran yang tulus. Wajah ketulusannya benar-benar menyesatkan dibandingkan dengan aura ganas yang dipancarkannya selama pertempuran sebelum ini. Jusi sudah pulih sekarang, wajahnya masih pucat seperti biasa, dan dia berseru, "Omong kosong, kamu sengaja menyerang kami." Wo Yu Hao mengangkat bahu dan menjawab, "Jika kalian tidak meretas kontrol akses dan menghinaku, mengapa aku harus memperlakukanmu seperti penyusup? Apakah aku mengatakan sesuatu yang salah, Guru Xuan? Anda dapat memeriksa alat jiwa kontrol akses. Mereka menipuku setelah merobos masuk dan membuatku keluar, dan mereka meretasnya. Setelah itu, aku harus memaksa masuk untuk memastikan keamanan lab, sehingga aku bisa menjatuhkan mereka. Mereka hanya kehilangan kesadaran dan kemampuan untuk bergerak saat ini. Beberapa luka ringan itu bukan masalah besar." Xuan Ziwen tenggelam dalam penelitian alat jiwa, tapi dia tidak bodoh. Dia bisa tahu dari uraian Yu Hao bahwa Jusi dan yang lainnya telah menggertak Yu Hao yang baru di tempat ini. Yu Hao marah dan menemukan alasan untuk membalas. Prosesnya tidak begitu penting. Apa yang jauh lebih penting adalah bahwa mereka berempat tidak ada apa-apanya dengan Yu Hao. Apakah dia memiliki alat jiwa khusus? Xuan Ziwen agak curiga. Banyak penjaga akademi telah tiba pada saat ini. Xuan Ziwen menatap Yu Hao dan berjalan keluar dari laboratorium.
Dia menjelaskan apa yang terjadi pada penjaga, memberitahu mereka bahwa ada yang tidak beres dengan eksperimen murid-muridnya di laboratorium, dan itu sudah diselesaikan. Bereksperimen dengan alat jiwa pasti akan menimbulkan segala macam masalah. Para penjaga secara alami tahu bahwa Xuan Ziwen adalah seorang peneliti terkemuka. Dari aula kebajikan termasyhur, jadi mereka tidak mencurigai kata-katanya dan segera pergi. Xuan Ziwen mengutak-atik alat jiwa kontrol akses dan mengembalikannya ke normal. Jusi menatap Yu Hao dan ingin mengatakan sesuatu yang mengancam, tetapi tidak ada yang keluar dari mulutnya. Jelas bahwa anak ini yang sebenarnya lebih muda darinya telah menanamkan rasa takut yang mendalam padanya. Dia membawa ketiga temannya untuk membalas dendam karena dibekukan, tapi dia tidak mengira semua ini akan terjadi. Jusi selalu menjadi salah satu elit Akademi Teknik Kekaisaran Ryu, dan dia yakin akan lulus ujian masuk aula kebajikan termasyhur. Penelitiannya dengan alat-alat jiwa telah begitu mendalam sehingga dia mulai meragukan kemampuan seorang master jiwa. Dari sudut pandangnya, seorang master jiwa dari kelas yang sama tidak akan pernah bisa mengalahkan seorang insinyur jiwa seperti dia. Tapi hari ini, Yu Hao telah sepenuhnya membalikkan pendapatnya. Dia merasakan penghinaan diri setiap kali dia memikirkan 3 cincin jiwa Yu Hao. Yu Hao terus bertindak seolah-olah tidak ada yang terjadi, dan kemudian kembali membersihkan tempat itu, terutama jeruk yang berserakan di tanah. Xuan Ziwen menutup pintu lab dengan ekspresi aneh di wajahnya dan berjalan kembali ke semua orang. Dia memeriksa ketiga siswa yang jatuh di tanah untuk memastikan mereka baik-baik saja, tetapi tiba-tiba menyadari bahwa dia memiliki masalah. Yu Hao membuatnya tampak seperti bukan masalah besar dan bahkan hidup mereka tidak dalam bahaya, tapi itu tidak sederhana kehilangan kekuatan bertarung mereka. Satu-satunya orang yang dalam kondisi relatif baik adalah gadis muda mungil itu. Hanya sistem syaraf pusatnya yang telah dibekukan oleh es pamungkas Yu Hao, dan dia berakhir seperti Jusi pada hari pertama yang pulih setelah menggigil sepanjang hari. Keadaan dua lainnya jauh lebih parah. Pemuda jangkung menerima pukulan dari spirit shock Yu Hao. Guncangan spiritual yang kuat telah menyebabkan lautan spiritual pemuda jangkung membongkar dan pecah. Dia sekarang dalam keadaan koma, dan dia pasti tidak akan bangun untuk sementara waktu. Sulit untuk mengatakan apakah dia akan mengalami efek samping ketika dia bangun. Pemuda tampan itu dalam situasi yang sedikit lebih baik. Dia telah menderita cedera traumatis yang tidak dapat diidentifikasi Xuan Ziwen, dan tampaknya ada beberapa sisa-sisa kekuatan di dalam tubuhnya yang masih bisa mendatangkan malapetaka. Xuan Ziwen adalah doulo jiwa 8 cincin, dan bahkan dia tidak bisa menyelesaikannya dengan seluruh kekuatannya. Kemarilah Yu Hao. Guru Xuan Ziwen melambai ke arah Yu Hao. Ya, Yu Hao segera menghampirinya. Guru Xuan Ziwen meliriknya dengan ekspresi yang tidak bisa dipahami. Dia merendahkan suaranya dan berkata, "Mereka bertiga adalah muridku. Aku tahu bahwa kamu pasti telah menerima beberapa ketidakadilan, tetapi kamu telah melukai mereka sebagai balasan. Jadi, mari kita sebut ini adil. Bagaimana menurutmu?" Giliran Yu Hao yang agak terkejut. Dia awalnya mengharapkan Guru Xuan Ziwen untuk mencaci atau menghukumnya, dan dia siap secara mental untuk kemungkinan itu, namun dia tidak berharap Guru Xuan Ziwen menyelesaikan masalah dengan santai. "Aku akan mendengarkan Anda." Yu Hao menjawab seperti anak yang taat. Jusi menyaksikan dari samping dengan ekspresi kesal. Dia berpikir dalam hati, bajingan kecil, bertingkah seperti anak kecil yang penurut dan lembut di depan Guru Xuan. "Kamu begitu galak beberapa saat yang lalu." Guru Xuan Ziwen melanjutkan, "Kamu adalah siswa pertukaran, dan kamu akan belajar bersama kami selama 2 tahun. Apapun yang terjadi, mereka tetaplah seniormu, dan akademi melarang pertempuran di dalam laboratorium. Kami akan membiarkan ini, dan aku harap tidak akan ada lagi kejadian seperti ini. Tentu saja, aku akan mengendalikan dan membatasi mereka. Jika mereka mengganggumu lagi, aku akan menghukum mereka sesuai dengan aturan akademi. Namun, kamu harus membantuku menyembuhkan mereka, karena aku tidak berharap hal buruk terjadi pada siswaku. Apakah kamu mengerti apa yang aku coba katakan?" "Aku mengerti." Yu Hao tidak berbasa-basi lagi dan menunjuk pada pemuda jangkung itu. "Aku tidak bisa membantunya, Guru Xuan. Aku hanya memiliki ibu sejak aku masih muda. Tetapi ibuku sudah tidak ada lagi dan dia memanggilku bajingan.
tidak ada yang bisa aku lakukan untuk membantunya. Temukan tempat untuk membiarkannya beristirahat, dan ia akan pulih sendiri sekitar setengah bulan. Namun dia mungkin mengalami beberapa kebingungan spiritual untuk jangka waktu tertentu. Dia segera berlutut di lantai sesudahnya. Dia menekan bagian belakang leher gadis kecil itu dan menarik energi es pamungkasnya. Lalu dia berjalan ke samping pemuda tampan itu dan menepuk tubuhnya beberapa kali untuk menetralisir efek mistis pemerintahan agung. Mereka berdua bangun satu demi satu. Gadis kecil itu menggigil hebat. Sebelum dia tiba-tiba melihat Yu Hao tepat di sebelahnya, dia melompat sedikit dan hendak meletus sekali lagi sampai Guru Xuan menghentikannya dengan seruan, "Cukup Keke, jika kamu masih ingin menimbulkan masalah, pergi dari pandanganku." Saat itulah gadis kecil itu, Keke, menyadari Guru Xuan Ziwen hadir. Dia berkata dengan ekspresi sedih, "Dia seorang pengganggu Guru Xuan, dia memukulku. Kamu harus mendapatkan keadilan untukku." Jelas bahwa dia lebih baik daripada Jusi dalam membuat ulah. Guru Xuan Ziwen mendengus dingin dan bergumam, "Apakah kamu pikir aku tidak tahu siapa yang menggertak siapa? Bagaimana kamu bisa bermain-main dengan mereka, Zimu?" Pemuda tampan Zimu terlihat putus asa ketika dia menjawab, "Jangan marah Guru Xuan, kami salah." Dia tidak mendorong masalah ini, dan Yu Hao melirik beberapa kali ke arahnya. Guru Xuan Ziwen berkata, "Wang Shaoji perlu lebih banyak waktu untuk beristirahat. Kirim dia ke asrama, dan aku akan mengirim seorang guru yang bertanggung jawab untuk menyembuhkan siswa agar bisa bertemu dengannya segera." Ya, Zimu mengangguk. Dia berbalik ke arah Yu Hao untuk sementara waktu, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar ketika matanya melihat pemuda ini karena alasan yang tidak bisa dijelaskan. Seolah-olah sesuatu dalam jiwanya telah hancur. Saat tatapan Yu Hao dan Zimu bertemu, Yu Hao tampak sangat tenang. Dia jauh lebih akrab dengan efek pemerintahan agung. Begitu lawannya mendapatkan pukulan dari pemerintahan agung, kepercayaan diri mereka akan hancur juga. Lawannya akan mengembangkan rasa takut padanya, seolah-olah tidak ada cara mereka bisa melawannya saat bertemu satu sama lain. Zimu membawa Wang Shaoqi pergi, dan Guru Xuan Ziwen berbalik ke arah Yu Hao dengan ekspresi putus asa. Yu Hao, ini sedikit masalah. Wang Shaoqi adalah anggota keluarga kerajaan. Meskipun dia bukan anggota langsung, dia milik keluarga bangsawan yang telah ditambahkan ke daftar keluarga kerajaan. Akademi perlu menjawab mereka sekarang karena kamu telah melukainya. Yu Hao menunduk dan berkata, "Semuanya terserah padamu Guru Xuan." Dia bersiap untuk memberi dan siap untuk mengambil. Dan dia tahu dia tidak bisa terlalu keras dan keras kepala jika dia ingin terus belajar di Akademi Teknik Kekaisaran Ryu. Dia yakin Guru Xuan bisa melakukan sesuatu dengan statusnya di dalam akademi. Guru Xuan mengerutkan keningnya dan berkata, "Baiklah, itu sudah cukup, biarkan aku yang menangani ini. Kamu bisa tinggal di lab dan membersihkan semuanya. Tidak akan ada yang menyusahkanmu lagi. Jika tidak, jangan salahkan aku karena tidak memberimu kesempatan lagi." Dengan itu, dia bergegas pergi. Meskipun Yu Hao menolak untuk membantu Wang Shaoxi, kecakapan pengobatan Akademi Teknik Kekaisaran Ryu relatif tangguh dan tidak sulit untuk menemukan seseorang untuk menyembuhkan Wang Shaoxi. Pertikaian ini akan cepat diselesaikan selama dia baik-baik saja. Pintu laboratorium tertutup sekali lagi, dan hanya Yu Hao dan Jusi dan Keke yang tersisa. Yu Hao tidak mengatakan apa-apa lagi dan terus membersihkan lab. Keke dan Jusi sangat dekat dan akrab, dan mereka tahu apa yang difikirkan orang lain saat tatapan mereka bertemu. Keke berkata kepada Jusi, "Orang ini sangat kuat. Bahkan kita berempat tidak bisa mengalahkannya." Jusi sedikit tidak yakin. "Itu karena kita di dalam lab. Jika kita berada di luar, dan jika diberi ruang yang cukup, dia tidak akan memiliki kesempatan sama sekali." Dia tidak menekan suaranya dan dengan sengaja mengatakan semuanya dengan keras. Yu Hao berpura-pura seolah tidak mendengar apa-apa dan terus melakukan apa yang dia lakukan. Keke menimpali dan selaras dengan Jusi. Dia adalah master jiwa. Dia memiliki keunggulan dalam jarak dekat, tetapi dia tidak memiliki peluang dari kejauhan. Kita akan melihat ketika dalam ekspedisi kita. Yu Hao tiba-tiba menegakkan punggungnya dan menatap Keke. Keke terkejut dan mengangkat tangannya untuk melindungi dirinya sendiri. Dia tergagap dengan gugup. "Apa yang kamu lakukan?" Demikianlah
kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau. Karena aku kan selalu menemanimu.